Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Mahrus dengan NIM 24146 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menceritakan sedikit kisah hidup, perjuangan dan kontribusi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi besar yang diakui dalam agama Islam, Kristen dan Yahudi. Beliau dikenal sebagai bapak para nabi karena dari keturunannya lahir nabi-nabi besar lainnya seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan cucunya Nabi Yakub. Kisah hidupnya penuh dengan ujian dan pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran dan masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur yang terletak di wilayah Mesopotamia yang sekarang ada di Irak. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, pada masa itu masyarakat di sekitarnya menyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah seorang pembuat patung berhala tersebut. Meskipun dibesarkan di lingkungan penyembah berhala, sejak kecil Nabi Ibrahim sudah merasa bahwa menyembah berhala adalah kesalahan. Nabi Ibrahim adalah seorang pemikir yang kritis. Beliau mempertanyakan kepercayaan masyarakat yang menyembah patung-patung yang tak bisa bicara, mendengar, ataupun bergerak. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya diceritakan dengan indah ketika melihat bintang, bulan, dan matahari. Beliau sempat berpikir bahwa benda-benda langit tersebut adalah Tuhan. Namun, ketika mereka menghilang atau terbenam, beliau menyadari bahwa yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala yang pencipta alam semesta ini. Nabi Ibrahim pun mulai menyerukan tauhid, yaitu ajaran bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Seruannya ini ditentang keras oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri. Sebagai bentuk penolakan terhadap penyembahan berhala, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala yang disembah kaumnya. Ketika kaumnya kembali dan melihat semua patung telah dihancurkan, mereka marah dan mencari pelaku penghancuran tersebut. Nabi Ibrahim dengan berani mengakui perbuatannya dan berkata, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kepada kalian?" tanya Ibrahim. Akibat perbuatannya, Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, penguasa zalim pada masa itu. Beliau dijatuhi hukuman dibakar hidup-hidup. Namun, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Ibrahim dengan menjadikan api yang seharusnya membakarnya menjadi dingin, sehingga beliau selamat. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu mukjizat terbesar Nabi Ibrahim. Kisah hijrah Nabi Ibrahim ke Tanah Suci. Setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim hijrah ke beberapa tempat, termasuk Syam, Suriah, Mesir, dan akhirnya Mekah. Di Mesir, beliau menikahi Siti Hajar setelah sebelumnya menikah dengan Siti Sarah. Namun pernikahannya dengan Siti Hajar lahir putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sementara dari Siti Sarah lahir seorang nabi yaitu Ishak. Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail tiba di padang pasir Mekah yang tandus. Beliau diperintahkan Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Meskipun terasa berat, Nabi Ibrahim menjalankan perintah ini dengan penuh ketaatan berkat keyakinan dan doa yang tulus dari Siti Hajar. Muncullah mata air Zam-Zam yang kemudian menjadi sebuah kehidupan di wilayah Mekah. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Nabi Ibrahim adalah perintah Allah untuk mengorbankan putra tercintanya. Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan ini datang melalui mimpi, dan Nabi Ibrahim menyadari bahwa itu adalah wahyu dari Allah.
Dengan penuh ketaatan, Nabi Ismail juga menerima perintah tersebut dengan ikhlas. Namun, ketika hendak disembelih, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi asal-usul perayaan Idul Adha dan kurban dalam Islam. Salah satu kontribusi terbesar Nabi Ibrahim dalam sejarah Islam adalah membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang didirikan untuk menyembah Allah, dan sehingga hari ini umat muslim di seluruh dunia menghadap ke arah Ka'bah ketika melakukan sholat. Pembangunan Ka'bah merupakan wujud nyata dari keteguhan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim juga diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan ibadah haji. Sehingga kini ibadah haji yang dilakukan jutaan umat muslim setiap tahun adalah warisan dari perintah ini. Warisan tauhid dan kontribusi abadi Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai tokoh sentral dalam ajaran tauhid yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Ujian-ujian yang beliau lalui menunjukkan betapa teguhnya iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan, ketabahan, dan kepaduhan tanpa syarat Nabi Ibrahim menjadi teladan yang terus dikenal dan diikuti oleh umat muslim di seluruh dunia. Bersama putranya Ismail, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas perintah Allah. Tempat ini tidak hanya jadi pusat ibadah, tetapi juga simbol keesaan Allah dan persatuan umat manusia dalam menyembahnya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim dan Ismail berdoa ketika membangun Ka'bah. Doa Nabi tersebut yaitu, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Kontribusi dan warisan Nabi Ibrahim dengan memainkan peran kunci dalam sejarah agama Samawi sebagai bapak monoteisme atau bapak para nabi. Dari keturunannya lahir dua cabang besar keturunan yang menjadi landasan agama Yahudi dan Kristen dalam Islam. Nabi Ismail, anak dari Hajar yang menjadi nenek moyang bangsa Arab dan generasi yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak adalah nabi dari Sarah yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi dan Bani Israel. Nabi Ibrahim juga digolongkan sebagai salah satu nabi dari 5 ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menjalankan misinya. Selain itu, Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah atau yang disebut dengan kekasih Allah karena kedekatannya dengan Allah dan keimanannya yang kuat. Jadi kesimpulan dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah salah satu figur paling sentral dalam sejarah keimanan dan spiritualisme umat manusia. Kehidupan dan perjuangannya dalam menegakkan ajaran tauhid, keberaniannya melawan menyembah berhala, serta kesediaannya untuk melaksanakan perintah Allah tanpa ragu, menjalankan dirinya teladan abadi bagi umat Islam. Kontribusinya dalam membangun Ka'bah dan mewariskan ajaran keesaan Tuhan terus dikenang dan dipraktikkan oleh miliaran umat manusia hingga saat ini. Ajaran Nabi Ibrahim mengingatkan umat muslim tentang pentingnya ketaatan, keteguhan iman, dan pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah. Perjuangannya menjadi pondasi bagi peradaban Islam yang melandaskan pada prinsip tauhid, yang kehidupannya menjadi teladan bagi semua umat manusia. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya ceritakan, sedikit kisah dari Nabi Ibrahim. Semoga saya dan teman-teman bisa meniru dalam berbagai bidang yang baik yang dapat kita tiru sebagaimana kisah Nabi Ibrahim tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.